Dengan adanya tajuk Indonesia Gelap ini membuat kami, ya bukan cuma kami sebenarnya, tapi seluruh elemen masyarakat juga resah terhadap keadaan yang seperti ini. Makanya kita sepakat bahwa kita akan mencoba untuk menyuarakan atau menyampaikan kepada pihak yang terkait di sini bagaimana sekiranya kita dapat memiliki win-win solution ya Pak. Oke, adapun tuntutan utama kita yang pertama adalah adanya langkah konkret untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai aspek paling fundamental dalam membangun bangsa. Terus yang kedua, merespon dampak daripada kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Kami ingin melihat perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat. Saya berharap bukan Indonesia gelap, tapi di Kabupaten Probolinggo dan di Indonesia ini menjadi Indonesia cerah, Probolinggo cerah ke depan. Dan kita juga sah-sah saja dan siapapun boleh untuk mengkritisi ini, dan kita tidak akan alergi terhadap tuntutan dan juga kritis itu, dan itu pasti akan menjadi kebaikan kita. Kita tidak ingin kita selalu disanjung, tetapi dikritisi itu lebih baik, itu akan menjadi obat dan penawar bagi kita untuk lebih baik. Tahapan yang hari ini bahkan bukan hanya di birokrasi, dalam hal ini misalnya di tingkat dinas yang mendapatkan efisiensi, tapi di DPRD juga ada efisiensi. HMI, GMNI, atau apalah komunitas-komunitas lain. Tapi yang ingin kami harapkan ke depan, gitu loh. Ketika kita bertemu lagi di RDP ini, maka yang ingin kita dapatkan adalah informasi apa yang harus kami perbaiki secara detail. Walaupun itu hanya satu poin saja. Agar tindakan kami terhadap apa yang disampaikan adik-adik jelas sesuai dengan target sasaran. Adik-adik punya tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam struktur pemerintahan daerah ini sebagai fungsi controlling di luar kami DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita menerima adik-adik PMII Komisariat Universitas Islam Zainul Hasan Gendong dalam rangka audiensi dengan pimpinan dan ketua komisi dan juga ketua fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo. Dalam beberapa audiensi ini ada beberapa pertanyaan, masukan, kritikan dan saran kepada DPRD Kabupaten Probolinggo. Pertama tentang tajuk pada pagi hari ini adalah tentang Indonesia gelap. Pertama, menyampaikan tentang dampak daripada efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo di Impres nomor 1 tahun 2025. Kemudian juga tentang infrastruktur yang ada di Kabupaten Probolinggo, kemudian tentang pengentasan kemiskinan dan tentang akuntabilitas anggaran di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kami dari pimpinan dan juga fraksi dan juga komisi memberikan penjelasan secara terarah dan terukur apa yang disampaikan menjadi kritikan bersama bagi kita. Adalah tugas dari DPRD Kabupaten Probolinggo sebagai fungsi pengawasan. Tentunya ke depan ini kami terus akan mengawal, apalagi di pemerintahan baru ini yang telah dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025 kemarin. Harapannya kritikan, saran dan masukan dari PMII Komisariat Universitas Islam Zainul Hasan ini menjadi semangat bagi kami. Kami tetap optimis. Optimis adalah bagian langkah kesuksesan bagi kita. Separuh kesuksesan sudah ada, tetapi kalau kita pesimis, maka kegagalan separuh sudah ada di depan kita. Oleh karena itu, ke depan kerjasama pemerintah kabupaten, eksekutif, kemudian legislatif dari DPRD dan juga para mahasiswa dari elemen-elemen ormas dan semua, kita berkewajiban ke depan agar pembangunan di Probolinggo ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo akan tercapai.
public hearing yang hari ini dilakukan oleh teman-teman PMBI dengan DPRD ini banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi dari teman-teman berkaitan dengan tujuannya teman-teman dalam rangka juga sebetulnya ikut bersemangat untuk kemudian memajukan Kabupaten Probolinggo. Paling tidak targetnya adalah Probolinggo bagaimana ke depan ini bisa naik kelas dibandingkan tahun-tahun kemarin. Jadi tajuk Indonesia Gelap ini karena hanya sekedar judul lah bagi kita, tetapi kita yakin bahwa efisiensi ini banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk upaya meningkatkan. Artinya efisiensi itu yang kemudian tidak kemudian ini menjadi ranahnya pusat, tapi efisiensinya hanya adalah pengalihan alokasi anggaran kepada infrastruktur sebagai infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ada 9 poin kalau tidak salah. Tetap arahnya kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan sarana dan prasarana. Tetap akan menjadi target kita bahwa ke depan ini harus lebih baik, kemudian ke depan ini target keberhasilan dari pemerintahan bagi Kabupaten Probolinggo ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Probolinggo.